Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan-kawan podcast Gerak Aceh semua? Saya berharap kawan-kawan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan podcast yang berbahagia ini, kita sudah bersama Tunku Zulkhairi, beliau dari KPIA, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, yang akan berdiskusi dengan kita bersama bagaimana KPIA dalam menyikapi atau menanggapi isu hoax di Aceh tentunya. Mungkin untuk di awal kita bisa berkenalan dengan Tengku, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama lengkap saya Tengku Zulkhairi sebagai komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh atau KPI Aceh. Lahir tanggal 15 Agustus 1985 di Aceh Utara. Jadi sekarang umur 37 tahun, tinggal sekarang di Darussalam. Ada lagi itu aja ya. Dan untuk pengantar awal mungkin bisa sebagai ini buat kawan-kawan juga, apa saja sih kegiatan atau aktivitas yang dilakukan KPIA selama ini? Ya, yang pertama KPI selama ini konsisten menggalakkan kegiatan literasi media, ya kan? Kenapa literasi media? Karena memang kita perlu memberikan pencerdasan kepada masyarakat di semua segmen, mahasiswa, santri, masyarakat umum. Kita perlu agar mereka lebih kritis dalam membaca sebuah media, gitu kan, dalam menyimak isi siaran di media penyiaran. Jadi itu yang selama ini banyak dilakukan oleh KPI, tapi di balik itu kita juga melakukan fungsi pengawasan isi siaran, ya kan, dengan senantiasa mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Jadi kita senantiasa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dengan cara kalau ada siaran-siaran yang bertentangan dengan aturan penyiaran, P3SPS namanya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi P3SPS ini kita sosialisasikan ke masyarakat agar mereka tahu, agar masyarakat tahu yang mana nantinya isi siaran yang bertentangan dengan aturan P3SPS ini. Jadi kalau masyarakat nggak tahu aturan, ya mereka tidak tahu yang mana isi penyiaran yang tidak boleh, gitu kan. Jadi kita fokus memberitahu masyarakat. Sembari kita juga membuka hotline layanan KPI Aceh. Apa perlu saya bacakan nomornya? Bacakan aja ya. Hotline layanan KPI Aceh di nomor 0811. Mungkin nanti ada di antara para pendengar yang mau ikut melaporkan, dan saya sarankan untuk ikut mengawasi ya. 0811 688 001 itu nomor hotline pengawasan isi siaran. Juga sudah kita sosialisasikan ke beberapa tempat ya, di baliho, di media sosial itu kita lakukan untuk agar masyarakat tahu kemana melapor gitu. Itu diantara kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selain itu dengan kerjasama dengan sejumlah pihak ya dalam berbagai isu. Ya itu. Nah, kan kita berbicara hoax nih, Tengku. Ya. Menjelang pemilu pastilah sudah tentu bakal banyak hoax yang beredar di tengah masyarakat. Ya. Jadi sebagai salah satu komisi penyiaran yang ada di Aceh, hoax apa saja, Tengku, yang sering didapatkan selama ini? Jadi kalau komisi penyiaran berarti fokusnya adalah mengawasi isi siaran TV dan radio, ya kan? Kalau pertanyaan barusan berarti hoax secara umum ya? Nah, kalau hoax secara umum saya kira ya berbagai macam persoalan ya, ada hoaxnya ya. Kayaknya semua isu itu ada hoaxnya. Tapi kalau kita merujuk kepada Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang penyebaran berita hoax, ada beberapa ciri-ciri berita hoax yang melakukannya ini adalah haram dalam Fatwa MPU ya. Pertama, konten yang tidak jelas sumbernya. Kalau nggak jelas sumbernya itu berarti hoax gitu kan. Kemudian konten atau informasi yang mengandung unsur fitnah dan tuduhan, ya kan. Kemudian informasi atau konten yang disampaikan secara tidak proporsional. Kemudian informasi atau konten yang mendiskreditkan seseorang. Jadi menyerang seseorang yang tanpa data-data dan fakta yang ini kan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasi atau konten yang disampaikan dalam konteks penyesatan opini atau ujaran kebencian. Kemudian informasi atau konten yang biasanya tidak diperdapatkan di media elektronik dan media cetak. Nah, kalau melihat dari ciri-ciri ini sebenarnya sangat banyak ya. Sangat banyak terjadi, dan umumnya ini penyebarannya di sosial media, di grup-grup WhatsApp mungkin sangat cepat sekali ya.
Jadi kemudian terkait dengan KPI memang kan tidak mengawasi semua itu kan, tapi khusus pada TV dan radio. Nah, kalau secara umum apakah kita bisa menyikapinya dalam bentuk hukuman, ya kan? Itu mungkin tidak bisa karena kita fokus pengawasan isi TV dan radio, penyiaran TV dan radio. Tapi kita bisa terus melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa hoax itu adalah sesuatu yang haram dilakukan oleh seorang muslim, bahwa kita orang Aceh ini harus menjauh dari hoax gitu kan. Ya, karena tentunya sebagai salah satu komisi penyiaran mengedukasi masyarakat lah tentu. Ya, ini peran yang paling penting. Karena masyarakat kita sebenarnya kenapa kadang-kala mereka nyebarin hoax. Saya kemudian sering masuk ke sekolah gitu kan. Kadang-kala waktu saya masuk ke sekolah itu yang bertanya adalah guru. Nah, kan? Yang menarik saya kira ini pengalaman ini kemarin juga ada saya sampaikan waktu acara gerak ya. Jadi ada guru yang bertanya, "Pak, gimana ya habis yang bicara tentang ini? Pak, gimana ya? Saya tahu juga sih sebenarnya hoax itu nggak boleh gitu kan. Cuma kadang-kala terlanjur nge-share-nya gitu kan. Jadi waktu sebelumnya saya anggap ini baik, habis saya share baru tahu ini bukan nggak sesuai dengan fakta. Baru orang bilang itu hoax macam-macam. Jadi pada awalnya saya baca baik gitu kan. Tadi setelah saya cari baru dibilang hoax. Padahal saya nggak ada maksud untuk nyebarin hoax. Nah dari pertanyaan ini saya kemudian mengambil kesimpulan masyarakat kita kalau dia itu sesuai dengan batin dia, suasana kebatinan dia, misalnya dia lagi nggak suka sama siapa gitu kan, pas datang itu langsung di-share. Jadi kenapa cepat sekali penyebaran hoax? Itu karena kemampuan untuk ngontrol ini yang lemah. Tidak bisa menahan. Tidak bisa menahan. Padahal sebenarnya kan Al-Quran sudah meminta kepada kita agar yang pertama Islam menjelaskan bahwa informasi itu, berita itu bisa benar bisa salah. Ya kan, mahtamalah sidqa wal kidba. Semua berita, semua isi berita bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Ini harus diingat. Ada kala dia bisa jadi dia benar, bisa jadi salah. Jadi tidak selalu akan benar dan tidak selalu akan salah. Nah, kalau kita belum yakin kebenarannya, belum yakin, belum menemukan sumber-sumber data-data yang valid seperti yang ini sampaikan tadi, itu artinya ada kemungkinan salah, dan karena ada kemungkinan salah, maka dia tidak boleh kita share langsung dulu. Sebar gitu. Sabar dulu. Nah, jadi kemampuan sabar ini yang kurang gitu kan. Itu menurut saya. Karena kalau anak muda sekarang bilang tahan jempol, kan sering share berita asal dapat share tanpa periksa dulu itu benar apa enggak. Ini yang harus yang mungkin jadi persoalan sekarang. Mungkin waktu di share awal dia tidak ada maksud jahat banget gitu kan. Walaupun kita patut curiga orang yang rekayasa awal ini. Ya kan, kasus ini kemudian misalnya dalam sebuah peristiwa bencana kan, tiba-tiba sudah muncul video yang seolah itu terkait dengan berita itu, padahal nggak ada kaitan. Jadi saya teringat, ini siapa ini yang awal video udah lama kali kok di-update sudah meledak lagi. Padahal itu kasus lama. Kayak kemarin misalnya kasus penculikan anak kan. Walaupun saya juga hampir terpengaruh juga gitu kan waktu saya baca berita kan, karena kita punya anak-anak juga kan. Karena kita punya anak-anak, jadi teringat ini kayaknya memang harus waspada kita. Nah, ternyata pas dicek ternyata video-video itu video udah lama. Saya teringat kalau video udah lama, siapa yang mengupdate kembali sehingga sampai ke grup-grup kita gitu kan. Kenapa orang tarik video yang udah lama di dokumen kok di-share lagi dalam situasi sekarang? Apa maksudnya? Maka saya percaya bahwa hoax itu bisa jadi ada rumahnya gitu kan. Ada produsennya. Karena memang efeknya sangat berbahaya. Efeknya sangat berbahaya. Jadi mungkin ini permainan orang, dan dalam hal ini masyarakat mungkin sebagai korbannya gitu kan. Karena juga teman-teman semua perlu ketahui seperti yang Tengku sampaikan tadi, bahwa memang kita di Aceh khususnya memang sudah ada dari MPU sendiri, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memang sudah jelas itu haram, Tengku. Nah, ini yang harusnya kita masyarakat yang mayoritas Islam harus memang ini sebagai patokan lah, Tengku. Bagi masyarakat semua, bahwa jangan lagi asal sebar berita yang menurut mereka bagus, terlihat pintar menyebarkan, padahal itu belum tentu benar, Tengku. Apalagi kita menjelang pesta demokrasi atau tahun politik ini sering banyak fitnah, Tengku, atau hoax kita tadi yang sering digunakan untuk kepentingan politik, Tengku. Nah, kita kembali ke KPI sendiri, Tengku. Kontribusi dan upaya apa, Tengku, yang selama ini sudah kawan-kawan KPI lakukan untuk memerangi hoax lah, Tengku?
Ya, terkait dengan pertanyaan apa kontribusi dan upaya dari KPI Aceh dalam memerangi hoak, sekali lagi bahwa hoak ini adalah musuh Islam, ya kan? Karena Islam betul-betul meminta kepada kita untuk menjauhi hoak, karena efek daripada hoak ini atau berita bohong yang sangat krusial menghancurkan di tengah-tengah masyarakat. Juga sejarah hoak ini yang sangat destruktif dalam sejarah Islam. Jadi dia musuh Islam dan juga apalagi kita sebagai muslim ini musuh kita bersama. Nah, apa yang dilakukan oleh KPI Aceh seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita pada tataran edukatif, ya kan? Pada tataran edukatif tentu mau tidak mau kita harus melihat sumber persoalan awal kenapa masyarakat kita share yang hoak itu karena kurangnya edukasi, kurangnya ilmu. Ini yang paling penting, ini yang problem krusialnya adalah kurangnya ilmu dalam konteks share berita ini. Padahal kalau kita lihat ajaran Islam, tentu Islam juga membimbing kita dalam semua persoalan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan hoak ini. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan hoak ini, mau tidak mau kita harus melihat persoalan mendasarnya adalah karena kurangnya ilmu di masyarakat kita. Maka oleh sebab itu KPI Aceh melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat dalam kegiatan literasi media yang itu seringkali kita buat di berbagai kampus sudah kita buat. Mungkin ini upaya kecil ya, mungkin kita tidak mampu mengubah keadaan, tapi setidaknya kita sudah menyalakan setitik cahaya ya di tengah kegelapan kira-kira gitu. Nah, di samping itu dalam program-program yang lain ya kita juga mengundang para pakar-pakar untuk mengisi podcast juga di KPI Aceh untuk berbicara tentang pentingnya ya informasi-informasi yang disebarkan agar dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Alhamdulillah KPI Aceh yang pertama juga ada podcast juga ya. Insya Allah tahun ini juga kita akan sering banyak buat mengundang pakar-pakar untuk melawan ini hoak ini ya. Kemarin juga kita mengundang ya para sejumlah aktivis untuk berbicara bagaimana membahas bagaimana kita menghadapi tahun politik ini agar hoak-hoak ini bisa diantisipasi, agar bisa diminimalisir kemunculannya. Jadi kita mungkin itu pada tataran pencerdasan di masyarakat ya kan, literasi media kita mengundang para pakar untuk berbicara. Kemudian sebagai pribadi ya saya juga kalau ceramah khutbah Jumatnya itu juga kita sampaikan ya kan. Dan paling penting adalah pribadi kita masing-masing juga harus sekuat tenaga berjuang agar jangan ikut nge-share yang hoak. Kadang-kadang sebagai manusia kita lemah, kadang-kadang hampir mau share. Tapi ternyata memang faktor ilmu ini sangat penting. Ketika kita ada membaca, misalnya ada membaca fatwa MPU ini. Jadi nanti itu akan membuat kita teringat, ini menyerang orang, berarti nggak boleh kita lakukan. Maka seperti fatwa MPU ini harus kita sebarkan kepada masyarakat dan dalam hal ini KPI Aceh insya Allah kemarin sudah kita siapkan suratnya, kita akan surati semua lembaga penyiaran untuk berpedoman kepada fatwa ini. Jadi semua lembaga penyiaran, TV dan radio di Aceh wajib membaca fatwa ini dan wajib menjaga diri dari berita-berita yang hoak, ya kan? Kita tidak menuduh, tapi kita berharap hal ini agar diantisipasi. Kita semua paham bahwa ulama di Aceh ini adalah pihak yang sangat esensial perannya dalam mengawal syariat Islam. Kita paham juga bahwa ulama adalah pewaris para nabi dan oleh sebab itu lembaga penyiaran juga harus menjadi pihak yang betul-betul taat kepada fatwa dari fatwa ulama ini ya kan. Kalau bukan kita yang taat mau gimana lagi. Dan saya yakin lembaga penyiaran juga akan sangat sepakat ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera surati, termasuk kita sosialisasikan dalam berbagai platform media sosial gitu. Intinya kita betul-betul jadi media yang mengedukasi masyarakat, Tengku, kayak saya sampaikan tadi. Nah, dari KPI sendiri, Tengku, strategi apa sih menurut Tengku yang tepat nih untuk kita lakukan sekarang untuk kita membasmi hoax di Aceh sendiri, Tengku? Ya, yang pertama perlawanan kita terhadap hoax ini harus dilakukan secara masif. Harus melibatkan semua infrastruktur dan harus melibatkan semua tokoh masyarakat. Maka kemarin saya mengusulkan yang pertama khatib-khatib di mimbar Jumat itu harus diajak semuanya, ya kan? Misalnya dalam hal ini yang bisa mengajak mungkin pihak-pihak terkait seperti Dinas Syariat Islam, ya kan? Atau MPU. Jadi itu harus dimanfaatkan semua fasilitas yang ada, infrastruktur yang ada, sarana prasarana yang ada untuk melawan hoak. Jadi dengan khatib menyampaikan, misalnya bisa saja disiapkan sebuah konsep pidato, konsep khutbah tentang bahaya hoak, gitu kan?
Jadi itu apa namanya, perlawanan terhadap hoak ini harus masuk di semua lini, di mimbar Jumat, di sekolah, di perguruan tinggi. Kemudian juga harus ada pihak yang senantiasa mengawasi, gitu kan. Mengawasi ini bukan hanya mengawasi ketika orang melakukan pelanggaran, tapi dia harus terlibat dalam edukasi. Maka saya selama ini mungkin kurang sepakat ketika kita hanya pada tataran menjat dia sudah hoak, ada ini sudah hoak, sudah melakukan hoak. Karena bisa jadi dia tidak paham, gitu kan. Karena ini problem yang paling utama. Karena problem tidak ada ilmu. Memang mungkin dia punya ilmu dalam bidang yang lain, dalam bidang keilmuan dia, tapi dia tidak punya ilmu dalam bidang hoak ini. Maka oleh sebab itu mau tidak mau gerakan keilmuan ini yang harus kita masifkan. Jadi bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kita tidak akan bisa menghilangkan 100% mungkin kejadian berita-berita hoak, tapi kita bisa melakukan upaya maksimal 100% untuk melawannya. Setidaknya misalnya ada potensi 100 hoak yang akan muncul. Dengan upaya maksimal ini mungkin akan kita minimalisir lebih daripada 50%, ya kan. Kalau menghilangkan sama sekali mungkin ya sulit ya, karena kita nggak bisa ngatur semua orang kan. Tapi kita bisa memberikan penjelasan, minimal dia tahu bahwa berita yang akan dia share itu adalah hoak. Nah, dengan dia tahu, nanti mungkin sekali dua kali dia terlanjur, tapi ketiga kali, keempat kali dia akan paham itu tidak boleh. Dan saya yakin bahwa manusia itu selalu ada perubahan, selalu ada kemungkinan untuk berubah hidupnya. Pasti dia akan ada kemungkinan untuk jadi lebih baik, siapapun dia. Dan jadi termasuk Aceh, kalau hari ini kita mengatakan Aceh ini banyak sekali hoak, saya optimis bahwa insya Allah kita akan bisa melawan ini dengan upaya maksimal, dengan perlawanan maksimal yang kita upayakan. Nah, termasuk dalam hal ini gerak ya, dengan upaya gerak ini juga saya juga jadi sadar juga bahwa memang setelah pertemuan kemarin di MPU yang diadakan oleh gerak, saya juga sadar bahwa memang ternyata perlawanan terhadap gerak ini perlawanan terhadap hoak ini harus betul-betul kita lakukan secara maksimal, melibatkan semua pihak dan melibatkan semua instansi pemerintahan, karena memang efeknya yang sangat krusial tadi. Kami Aceh insya Allah akan sangat siap untuk melawan hoak ini. Nah, karena mengingat kita Aceh sendiri juga masuk 3 besar daerah yang papar hoaxnya paling tinggi. Nah, makanya seperti Tengku sampaikan tadi, kawan-kawan perlu kolaborasi di semua lini. Nah, yang terakhir harapan Tengku sendiri nih untuk masyarakat Aceh, bagaimana seperti saya katakan tadi di awal, yang memang susah untuk menahan diri untuk menyebarkan salah satu berita. Apa harapan Tengku untuk masyarakat Aceh semuanya? Ya, pertama, kita masyarakat Aceh ini mayoritas adalah Muslim, ya kan? Dan Islam mengajarkan kita, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Kalau datang orang fasik menyampaikan sebuah berita kepadamu, fatabayyanu, kita disuruh cross check. Semua berita, apalagi dari orang yang tidak kita kenal, itu harus kita cross check. Jadi cross check itu, misalnya dia berita itu yang seperti ciri-ciri yang disampaikan yang saya bacakan tadi dari fatwa MPU, mendiskreditkan seorang, tidak jelas sumbernya. Jadi ketika kita mau share, cross check dulu, cross check itu apakah ada sumbernya, gitu kan? Kalau memang ini tidak ada atau menyerang orang dan sebagainya, maka tidak perlu di-share. Dan itulah ajaran Islam, ya kan? Islam mengatakan kalau datang sebuah berita fatabayyanu, disuruh cross check. Nah, cross check kalau kita lihat dari kalimat ini fatabayyanu, ini wajib bagi kita cross check. Ini wajib artinya kalau kita tidak cross check, kita sebarkan terus, itu artinya kita berdosa. Nah, apakah kita mau jadi Muslim yang terus-menerus menambah pundi-pundi dosa kita, sementara dosa yang sudah ada saja ya tidak sanggup kita bayangkan ya. Jadi jangan kita tambah dosa dengan dosa-dosa yang baru. Dan apalagi efek daripada hoak ini bukan hanya membuat kita dosa, tapi juga menimbulkan kerusakan yang sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi mari para pendengar semuanya, kita berjuang, kita tahan jari jemari kita dari cepat sekali share berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Ya, kalau memang itu jelas, misalnya dari berita-berita media-media yang terpercaya, sudah betul-betul kredibel, ya silakan di-share. Yang tidak boleh di-share adalah yang tidak jelas akurasinya itu tadi ya. Itu aja saya kira. Oke, terima kasih Tengku. Nah, memang berarti teman-teman semua memang sharing sebelum sharing itu sebenarnya sudah diatur, bahkan dalam agama sudah diatur bahwa ketika mendapatkan berita cross check dulu, atau istilahnya kita
masyarakat Aceh itu ada cek fakta dulu Tengku. Ya. Cek dulu beritanya benar apa enggak, jangan langsung disebarkan gitu. Oke, terima kasih Tengku atas waktunya pada hari yang berbahagia ini untuk berdiskusi dengan kita. Semoga kita terus menjadi masyarakat yang bisa mengedukasi masyarakat lainnya. Kalau kita susah bisa mulai dengan diri sendiri seperti itu Tengku. Oke, sampai jumpa di podcast Gerak Aceh selanjutnya. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.